Kakak Cindy. Shalom Kakak Amel. Shalom adik-adik. Apa kabar? Kakak Amel berharap adik-adik semua dalam keadaan baik-baik saya. Dan adik-adik di rumah harus tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu online hari ini. Supas deh Kakak Cindy, kan adik-adik Doni selalu semangat menanti sekolah minggu online. Wah, luar biasa. Adik-adik, hari ini ada sesuatu yang sangat istimewa. Kakak Amel mau tahu kok? Mau tahu semua Kakak Cindy, ada apa ya Kakak Cindy? Kakak Amel penasaran. Pasti adik-adik di rumah juga penasaran nih ya. Jadi ada apa Kakak Cindy? Jadi hari ini di sekolah minggu online kita, kali ini kita akan belajar tentang Sukacita. Adik-adik, sepertinya Kakak Cindy dan Kakak Amel melihat bahwa adik-adik di rumah masih kurang semangat nih. Betul Kakak Cindy. Jadi kemana Kakak Cindy? Kakak Amel begini kemana kalau ketong ulang satu lagu le? Betul, ide terlalu bagus. Jadi adik-adik di rumah jangan duduk dulu, masih berdiri ya, masih berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Berlimpah Sukacita. Adik-adik semua silakan duduk. Sekarang kita akan masuk di dalam doa. Kakak Ame harap adik-adik semua duduk yang tenang, duduk yang manis, lipat tangan, son boleh ganggu kawan di samping kiri dan kanan. Oke, mana Kakak Cindy? Betul sekali Kakak Amel, karena kini kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Adik-adik, Kakak Amel akan bawa kita dalam doa buka. Untuk itu Kakak Amel silakan. Oke adik-adik, mari ketong masuk di dalam doa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, Bapa yang penuh kasih dan cinta, terima kasih buat segala anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa,
kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan melanjutkan sekolah minggu kami. Tuhan Yesus menyertai kami, menolong kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Terima kasih Kakak Amel. Nah, adik-adik kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Adik-adik silakan duduk yang manis dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini cerita firman Tuhan akan dibawakan oleh Karini. Kepada Karini silakan. Shalom adik-adik. Nah sekarang kakak akan membawakan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa. Kakak harap adik-adik yang di rumah duduk yang manis, yang sopan karena kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Tibalah saatnya kami anak-anak-Mu mau mendengarkan sedikit firman daripada-Mu Tuhan. Kosongkanlah hati kami Tuhan, agar sebentar firman yang kami dengar dapat tertanam dan tertabur dalam hati kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, sekarang pembacaan firman Tuhan kita untuk hari ini terambil dalam Roma pasal 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-15. Yang berbunyi bagi kita demikian. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini dan cerita sekolah minggu kita hari ini dalam bentuk fragmen. Adik-adik yang di rumah selamat untuk menyaksikan. Indahnya kehidupan bukan terletak dari banyaknya kesenangan, tapi terletak pada syukur kita kepada Tuhan akan apa yang Ia berikan kepada kita. Seperti yang dialami oleh Tasya,
di mana Tasya mengharapkan agar hari ulang tahunnya bisa meriah dan mewah seperti yang diadakan oleh teman-temannya yang lain. Mama. Iya. Mama besok Be mau ulang tahun nih. Be mau bikin acara yang besar kayak bukan Ellen punya tuh. Yang ada snack banyak, balon-balon dong. Kawan-kawan datang banyak semua bikin rame. Kak Tasya, Mak tahu bahwa besok tuh Kak Tasya pulang tahun. Tetapi Mama son bisa buat besar-besar sama seperti Kak Ellen pu ulang tahun. Yang banyak kuenya, banyak makanannya. Mama akan buat yang sederhana. Mak buat nasi kuning, Mak buat telur, buat teman-teman. Mak mau bilang, ini kasih tahu Kak Tasya pun ini teman-temanku, nanti undang teman-temanku datang kok makan bersama-sama. Kak Tasya. Mama Bewan mau. Pokoknya Be mau acara yang mewah, yang besar, meriah. Wih Kak Tasya, kasihan Mama juga. Mama tahu, tapi Mama soalnya ada uang betul-betul, Mak uang pas-pasan sa. Mak hanya bisa bikin nasi kuning, bikin telur kasih Kak kawan-kawan biar nanti Kak diundang teman-teman Mak masak untuk dorang supaya makan bersama-sama. Kak mendapat sukacita. Kak jangan sakit hati Iya, terima kasih Mama sayang. Be tapi undang Be kawan-kawan doe. Iya. Tasya merasa sangat senang karena permintaannya dituruti ibunya. Setelah itu, Tasya menghampiri teman-temannya untuk memberitahukan kabar bahagia itu. Kawan dong. Be mau kasih tau Gosong sesuatu. Besok nih Be baru ulang tahun. Dan Beta akan bikin acara yang meriah mati. Dan Gosong semua harus datang. Be yakin Gosong pasti akan senang-senang di sana. Sampai kasih dulu Tasya. Itu juga bagus dong, lu mau buat pesta yang meriah, yang mewah. Tapi kalau mau jadi anak Tuhan tuh, lu jangan senang-senang sa. Lu harus mengucap syukur terlebih dahulu pada Tuhan. Betul Tasya, bisa setuju dengan Kadia. Kalau mau jadi anak Tuhan tuh sama kayak yang tadi kalian omong, jangan senang-senang sa. Lebih baik kotong berkumpul sama-sama, kotong berdoa supaya ada sukacita di lupa hari ulang tahun Tasya. Nah, itu baru arti sukacita yang sebenarnya. Sederhana sa, yang penting lu bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kasih buat lu kehidupan. Betul Jiwa. Kalau yang sederhana saya harus bikin ketong bersukacita. Buat apa ketong bikin yang mewah-mewah le? Nanti malah kasih seorang tua le. Nah kalau begitu, Be pulang kasih Be Mama saya buat yang sederhana sa. Ketong berdoa sama-sama saya juga Oke. Iya betul Tasya. Jadi besok kotong pergi ke rumah supaya kotong berdoa sama-sama di rumah Mama dan lu Tasya. Makasih kawan-kawan dong kesingkat Beta. Sama-sama. Akhirnya, setelah mendengar nasihat dari teman-temannya, Tasya mengurungkan niatnya untuk membuat pesta ulang tahun yang mewah dan meriah dan memilih untuk merayakannya dengan berdoa bersama. Keesokan harinya, teman-teman Tasya, yaitu Lia dan Rika, pergi ke rumah Tasya untuk bersama-sama berdoa. Halo Mama. Salam. Tasya ada apa Ma? Ada di kamar. Sebentar Iya Ma. Tasya, teman-teman datang. Iya Mama. Wow, happy birthday Tasya. Happy birthday Tasya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Tasya. Sebelum tiup lilin, Tasya berdoa mengucap syukur pada Tuhan atas sukacita yang Tuhan berikan buat Tasya.
Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Terima kasih kawan-kawan dong. Hore! Ya teman-teman, terima kasih sudah datang di Beta punya anak punya hari ulang tahun. Ini adalah bentuk sukacita dari kebersamaan. Terima kasih, tetapi sebelum kita makan, kita duduk dulu supaya kita berdoa. Silakan duduk. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Whoa, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can't see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the Oke adik-adik, broken kali ini to kakak akan memberikan kesimpulan dari fragmen yang tadi sudah kita saksikan. Nah, dari cerita tadi bahwa Atasya itu dia ingin sekali untuk merayakan hari ulang tahunnya. Dan dia ingin untuk hari ulang tahunnya itu sangat mewah. Dia ingin untuk ulang tahunnya itu harus banyak hadiah, harus merayakan dengan mewah, harus ada dekorasi yang mewah. Nah, itu dia bukan dikatakan bersukacita, tetapi itu dia senang karena apa yang dia inginkan, apa yang dia minta, mamanya mengabulkan permintaan Tasya. Nah, kali ini tema kita tentang bersukacita, di mana kakak mau mengajak bahwa bersukacita itu berasalnya dari Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa bersukacita? Dari cerita fragmen yang tadi disaksikan itu, kakak Tasya itu dia bersama dengan teman-temannya. Saat itu dia merasa mamanya bilang, sudah nanti mama rayakan hari ulang tahun kamu yang sangat mewah. Nah, itu dia senang sekali. Dan dia pergi ke teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang lagi duduk. Dia bilang, aduh teman-teman, nanti saya merayakan ulang tahun. Tapi ulang tahun saya ini sangat mewah dan sangat meriah. Terus apa kata teman-temannya? Malah teman-temannya memberikan dia nasihat, memberikan dia motivasi. Bahkan ada yang mengingatkan dia bahwa, Tasya, sebenarnya ulang tahun kamu tidak perlu terlalu mewah. Ulang tahun kamu lebih baik sederhana saja. Dan kami akan pergi untuk mendoakan kamu. Tidak perlu kamu harus buat yang mewah-mewah, karena yang mewah-mewah itu belum tentu bisa membuat kamu bersukacita. Kalau yang sederhana sudah bisa membuat kamu sukacita, tidak perlu lagi kamu harus membuat yang mewah-mewah, atau kamu harus memerlukan hadiah yang banyak, kado yang banyak. Nah, adik-adik, dari cerita tadi itu menggambarkan kepada kita bahwa bersukacita itu bukan dilihat dari materi, atau bersukacita itu bukan dilihat dari banyaknya uang. Tetapi bersukacita itu asalnya dari Tuhan. Bagaimana kita bisa bersukacita? Nah, di sini juga pasti ada yang bertanya-tanya, apa sih manfaat dari sukacita? Pasti adik-adik di rumah bertanya, kenapa kita harus bersukacita? Nah, manfaat dari bersukacita itu karena kita sudah diberikan umur panjang, contoh seperti Tasya, kita sudah diberikan kesehatan, jadi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kita apa yang kita inginkan. Dengan apa kita harus membalas? Nah, dengan mengucap syukur untuk kita naikkan kepada Tuhan. Dan ini pesan untuk kakak buat adik-adik yang ada di rumah. Bahagia dan sukacita itu adalah terus melangkah dan berjalan bersama Tuhan sampai akhir hidup kita. Apapun yang terjadi, terus dan tetap cari kehendak Tuhan sampai selama-lamanya. Dan semoga fragmen singkat tadi dan kesimpulan yang kakak bawa ini dapat memberkati adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Nah adik-adik, tadi adik-adik semua sudah menyaksikan cerita firman Tuhan yang dibawakan dalam bentuk fragmen. Seru kan? Seru dong Kakak Amel. Oke, jadi sekarang Kakak Amel mau kasih tahu adik-adik ayat hafalan. Ayat hafalannya terambil dari Galatia pasal 5 ayat 25.
kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kakak Amel, kayaknya kita harus ulang satu kali lagi biar adik-adik di rumah bisa lebih tahu dan bisa hafal gerakan juga ayatnya. Bagaimana Kakak Amel? Oke, jadi nanti Kakak Ame omong, Kakak Cindy yang peragakan ya. Galatia pasal 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bagaimana adik-adik? Mudah? Gampang? Pasti adik-adik di rumah bisa. Pasti Kakak Cindy, Kakak Ame yakin. Iya, adik-adik di rumah kan rajin dan pasti selama sekolah minggu menonton fragmen dari awal hingga berakhir dengan baik. Betul sekali. Oke adik-adik, seperti minggu-minggu sebelumnya, hari ini kita juga punya aktivitas. Aktivitas? Iya Kakak Amel, hari ini adik-adik di rumah punya aktivitas. Aktivitas bagaimana Kakak Cindy? Kakak Ame mau tahu Ada deh, adik-adik pasti penasaran. Tapi aktivitas ini tidak dibawakan oleh Kakak Amel dan juga Kakak Cindy. Tapi aktivitas ini akan dibawakan oleh Kak Eka dan juga Kak Tasya. Nah adik-adik, minggu ini Kak Tasya punya aktivitas buat adik-adik yang kelas kecil, yaitu dari adik-adik yang belum sekolah sampai kelas 3 SD. Dan aktivitasnya nanti adik-adik tinggal mengamati gambar yang muncul di samping, kemudian adik-adik tinggal mengangkat kedua emoticon ini. Apakah gambar di sebelah sini adalah menunjukkan gambar yang sedih atau menunjukkan gambar yang sukacita? Ya baik, kita akan mulai dengan gambar yang pertama. Ya adik-adik bisa melihat di samping sini, apakah gambar ini menunjukkan situasi yang sedih atau sukacita? Adik-adik bisa mengangkat salah satu emoticon ini. Yeay, adik-adik hebat sekali. Kita masuk ke gambar yang kedua. Ya adik-adik bisa lihat gambar di samping, tinggal mengangkat salah satu emoticon. Oke adik-adik betul. Dan kita lanjut ke gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga adik-adik bisa lihat. Yeay, adik-adik betul lagi. Dan lanjut ke gambar yang keempat. Oke, adik-adik sungguh hebat. Kita lanjutkan gambar yang kelima ya. Yeay, adik-adik hebat. Dan lanjut ke gambar yang terakhir. Adik-adik bisa mengamati gambar ini dan mengangkat salah satu dari emoticon ini. Yeay, adik-adik sungguh hebat-hebat. Kakak berikan bintang-bintang buat adik-adik semua. Nah, adik-adik, untuk kelas tanggung dari kelas 4 SD sampai kelas 6 SD, aktivitas minggu ini adalah mencari dan mengingat kata kunci dari firman Tuhan tadi. Dan jangan lupa adik-adik untuk mengingat kata kuncinya setiap minggu. Dan jangan lupa juga membuat pohon buah-buah roh. Selamat beraktivitas adik-adik. Oke adik-adik, sekarang Kakak Ame mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan ketong akan merespon firman Tuhan dengan pujian Kasih Sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesabaran, kesetiaan,
Sudah saatnya kita untuk berdoa syafaat dan akan dibawakan oleh Maget. Baiklah adik-adik, saat ini kita akan berdoa. Adik-adik siap, duduk yang manis, tutup mata, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Saat ini kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa di surga, karena Engkau telah memimpin kami dari permulaan sampai pada akhirnya dengan baik ya Bapa di surga. Saat ini kami juga mau bilang banyak terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan Ibu Guru untuk dapat memberikan yang terbaik, yaitu sekolah minggu online ya Bapa di surga. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa buat anak-anak yang saat ini kiranya Engkau memberkati di dalam rumah tangga mereka, di dalam hidup mereka. Bapa tolong mereka, orang tua mereka, Bapa berkati mereka juga ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Bapa, pada saat ini kami hendak kembali, kiranya Engkau tuntun kami, bimbing kami, sehingga kami boleh tiba dengan selamat damai sejahtera di dalam rumah tangga kami masing-masing. Ampuni dosa salah kami ya Bapa, dan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kini kita sudah tiba di penghujung sekolah minggu. Tapi adik-adik di rumah jangan sedih, karena Kakak Cindy dan Kakak Amel mau memberitahukan sesuatu untuk adik-adik. Apa tuh Kakak Amel? Kakak Amel dan Kakak Cindy mau memberitahukan kepada adik-adik untuk selalu menjaga jarak, selalu memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan pakai sabun, dan jangan lupa untuk makan makanan yang sehat. Nah, itu dia adik-adik. Terima kasih Kakak Amel sudah Sama-sama Kakak mengingatkan Cindy. Kakak Cindy dan juga adik-adik di rumah. Adik-adik masih dalam keadaan yang semangat tentunya. Kita akan bangkit berdiri dan juga kita menyanyikan pujian Oh Sukacitaku.